Nah, teman-teman besok materi UTS-nya sampai dengan materi IPA tentang materi dan perubahannya. Yaitu materi itu ada apa aja sih teman-teman? Materi itu ada materi padat, cair, dan juga gas. Nah, sekarang layarnya Miss Nova apa sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Miss. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang sifat materi. Sifat materi itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan juga sifat intensif. Yang pertama sifat ekstensif, apa itu? Yaitu sifat yang bergantung pada ukuran, seperti massa dan volume. Materi apa saja yang bisa berubah massa dan volumenya? Nah, itu yang kalian itu ya cari tahu. Yang kedua sifat intensif. Sifat yang tidak bergantung pada ukuran, seperti kerapatan, suhu, keadaan fisik, dan warna. Tuh. Jadi materi itu dibagi menjadi tiga, materi padat, cair, dan juga gas. Lanjut, ini tiga wujud materi ya. Wujud dari materi itu ada cair, gas, dan padatan. Kalau materi yang atom-atomnya tersusun rapat yaitu materi padat. Kalau materi yang atom-atomnya tidak tersusun rapat yaitu gas ya, materi berwujud gas. Kalau cair itu tengah-tengah. Jadi atom-atomnya tidak bergerak sebebas atom-atom yang benda yang udara, yang gas gitu. Tapi kalau padatan atom-atomnya ini tersusun sangat pejal, sangat padat. Jadi dia tidak terlalu bergerak dengan santai. Nah, ini perubahan materi sebenarnya ada tiga ya, perubahan fisika, kimia, dan biologi. Namun di materi SMP ini dibagi menjadi dua aja, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Contohnya mengembun, membeku, menyublim, mencair. Nah, itu semuanya termasuk perubahan fisika. Kalau perubahan kimia mengubah komposisi atau identitas dari substansi-substansi yang terlibat. Contohnya, kertas yang dibakar, kayu yang dibakar. Karena mereka menjadi abu, mereka mengalami perubahan kimia. Mereka tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Begitu. Dan juga misalnya contoh-contoh yang lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkaratan itu juga termasuk dengan proses perubahan kimia, gitu ya teman-teman. Begini. Oke teman-teman, gitu sih perubahan materi. Jadi fisika dan kimia ya. Ini contoh kimia juga ada pembentukan gas, endapan, perubahan warna, suhu. Nah, itu perubahan-perubahan kimia dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Hujan asam itu juga turut menciptakan adanya perubahan kimia pada suatu materi. Kita lanjut. Klasifikasi materi. Nah, kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Yang pertama kita akan membahas tentang zat tunggal yang unsur. Unsur itu biasanya ada di dalam tabel periodik ya teman-teman. Dan lambangnya itu berupa huruf biasa, huruf kapital. Kalau misalnya hurufnya 2, biasanya satunya huruf kecil. Gitu. Itu unsur, misalnya contohnya H, unsur hidrogen, lambangnya H besar. Unsur klorin, Cl, L-nya kecil. Kalium, huruf K aja lambangnya. Atau kalsium, Ca, A-nya kecil. Kalau 2 huruf, biasanya huruf yang kedua itu huruf kecil. Lalu ada Fe, besi, ferum, E-nya kecil. Atau ada iodin, I-nya I besar, gitu. Jadi yang tunggal-tunggal itu disebut unsur. Nama lain unsur itu adalah atom. Kemudian jika unsur-unsur itu digabungkan, misalnya unsur H dan unsur O digabungkan, misalnya hanya ada 2, O-nya ada 1, H2O, jadilah itu senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari unsur. Definisi unsur sendiri adalah partikel-partikel penyusun materi yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang paling kecil. Tapi kalau senyawa itu masih bisa dibagi menjadi beberapa unsur-unsur yang sifatnya itu berbeda dengan unsur senyawa itu sendiri. Gitu. Jadi zat-zat penyusunnya itu memiliki sifatnya sendiri, berbeda ketika mereka digabungkan dan menjadi senyawa. Begitu.
Nah, lanjut kita klasifikasi materi. Ini zat tunggal atau unsur ya, adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya. Zat tunggal atau unsur terdiri dari, ini zat tunggal. Zat tunggal itu yang di atasnya unsur dan senyawa ya. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Lalu yang kedua campuran. Campuran adalah materi yang terbentuk dari gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang bervariasi. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Nah, ini kalau ngomongin campuran, ada campuran homogen dan juga heterogen. Kalau heterogen itu yang mereka sulit menyatu, tapi kalau homogen bisa saling menyatu. Contohnya gula dan air hangat. Kalau gula dimasukin air hangat, dia bakal menyatu. Dia bakal larut dalam air, makanya dia disebut campuran homogen. Kalau heterogen contohnya air dan pasir misalnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Klasifikasi materi udah. Unsur. Halo teman-teman, apa masih bisa mendengar suara Miss Nova? Oke, kalau kecepatan bilang ya. Oke. Kita masuk ke unsur. Unsur itu adalah bagian dari zat tunggal. Jadi dia berdiri sendiri. Dia suatu zat yang tidak dapat mengalami proses komposisi atau tidak bisa dibagi-bagi menjadi materi yang lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia. Nah, di bumi ini ada 113 unsur yang telah diidentifikasi. Di antaranya ada 82 alami dan 31 buatan atau sintesis. Wujudnya bisa gas, padat, cair. Contohnya ya helium, hidrogen, atau raksa cair misalnya. Meskipun raksa itu logam, tapi dia termasuk cair gitu. Wujudnya cair. Terus dia dibagi menjadi sifat yang logam, non-logam, dan semi-logam. Gitu. Lalu memiliki simbol kimia dan tersusun berurutan pada tabel periodik unsur. Nah, ini beberapa unsur di alam. Ada oksigen. Oksigen paling besar ya di alam, di bumi. Unsur paling terbesar. Oke. Ini contohnya, gambarnya Cu. Lihat teman-teman, dari yang atas, C ini karbon, bentuknya seperti ini, hitam. Lalu Hg itu raksa. Cu itu tembaga, Fe ini besi, S ini silikon. Atau sulfur, sekitar itu. Sulfur. Seperti biji besi, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini tabel periodik unsur. Kalian bisa melihat susunannya, contohnya, tapi akan didalami nanti waktu pas sudah SMA. Contohnya tabel periodik unsur. Oke. Kita lanjut. Simbol unsur seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat dulu. Ya, S itu sulfur ya teman-teman. Yang ini tadi setelah Miss cek, yang di sini S-nya benar sulfur.